Halo, selamat malam semuanya. Hari ini hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020. Ya, hari ini kita live dan kita kedatangan narasumber Dr. Lili Lesmana. Malam ini kita mau membahas satu topik yang sepertinya harusnya jadi perbincangan di dalam grup-grup para pendonor. Topiknya adalah di bawah ini, pada saat pandemik, donor darah. Mungkin nggak sih? Aman nggak ya? Terus kita juga jadi khawatir, nanti kalau kita nggak kenapa-napa, kita donor, terus nanti apakah kita pulang akan beresiko buat orang di rumah. Nah, dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang nanti kita akan bahas, ya. Nah, tapi sebelum kita ada ketemu langsung nih secara live dengan Dr. Lilis Mana, kita mau putar dulu bagi teman-teman yang belum nonton, ada video tentang kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Lili dan dari teman-teman perkumpulan inti Sukabumi. Kita nonton dulu yuk videonya. 2 bulan terakhir ini sejak masuknya virus COVID-19 ke Indonesia, kita semua merasakan perubahan-perubahan. Mulai dari anak-anak yang sekolah dari rumah, kita juga harus bekerja di rumah, semua kegiatan kita dibatasi dari rumah. Nah, juga dari sisi ekonomi, banyak income kita juga berkurang. Selain itu juga kita melihat teman-teman kita yang di PHK atau yang gajinya dikurangi. Nah, semua itu tentu berdampak negatif terhadap kesehatan jiwa kita. Salah satunya secara sadar atau tidak sadar, kita akan mengalami stres. Stres sangat tidak baik, sangat berpengaruh buruk terhadap kesehatan jiwa juga kesehatan tubuh kita. Setelah berjalan 2 bulan ini, tentu kita harus mulai bisa healing dari stres kita. Kita mulai melakukan kegiatan-kegiatan di mana kita bisa mengurangi stres. Salah satu kegiatan yang baik, yang bermanfaat adalah dengan cara donor darah. Banyak loh manfaat dari donor darah, seperti selain menyelamatkan nyawa orang lain, donor darah juga sangat bermanfaat untuk kesehatan kita sendiri. Misalnya yang pertama adalah mengurangi stres. Karena dengan berdonor darah, kita ada perasaan bahwa kita telah menyelamatkan nyawa orang lain, menjadikan kita menjadi lebih berguna. Terus yang kedua, misalnya untuk kesehatan jantung kita. Karena dengan mendonorkan darah kita mengurangi pengentalan darah, terus juga menurunkan kadar kolesterol darah kita, juga kadar LDL kita. Yang ketiga, mengurangi resiko dari kanker karena mengurangi pengendapan kelebihan besi di tubuh kita. Nah, yang tentu menarik untuk ibu-ibu adalah ada efek anti-aging. Kenapa? Karena dengan donor darah itu memaksimalkan regenerasi sel-sel kita, sehingga kulit kita akan jadi lebih sehat, mengurangi keriput, menjadi lebih kenyal. Selain itu, ada manfaat lain, juga bisa membakar kalori. Setiap berdonor, kita membakar kalori kita sebanyak 650 kalori. Tapi jangan jadikan itu untuk metode pengurangan berat badan ya. Nah, dan masih banyak lagi manfaat donor darah yang untuk kita. Karena itu, ayo mari kita berdonor. Nah, apakah mungkin saat pandemi ini kita melakukan kegiatan donor darah? Mungkin kok, asal kita mengikuti protokol-protokol yang sesuai untuk COVID-19.
Oke, jadi itu video ada juga kelanjutannya sedikit di belakang. Nah, nanti kalau yang mau nonton juga ada linknya, ada di YouTube, ada di Facebook, dan nanti bisa komen kalau yang nggak tahu linknya. Oke, nah dari video itu sebenarnya udah dijelaskan sih apa saja sih yang dilakukan oleh Dokter Lili sama teman-teman di perkumpulan inti. Tapi sekarang kita mau ketemu langsung sama Dokter Lilinya. Dokter Lilinya ada di rumah, saya juga ada di rumah. Tapi kita bisa pakai Instagram Live ini dan di belakangnya kita pakai Zoom. Oke, yuk kita mau panggil Dokter Lili langsung. Oke, selamat malam Dokter Lili. Oh, maaf Roy, suaranya. Oke, tes. Sekarang suaranya udah ada. Suara saya jelas ya? jelas. Oke. Halo, selamat malam Roy. Selamat malam. Nah, jadi udah ada 11 orang yang nonton, tapi belum ada yang kasih pertanyaan. Nah, jadi tadi kita semua udah putar videonya dan sebenarnya kegiatan donor darahnya kan udah dilakukan di hari Sabtu yang lalu, tanggal 16 Mei. Nah, hari ini sebenarnya saya juga ada teman-teman beberapa yang mempertanyakan tentang kok bisa sih ikut kegiatan, terus mereka juga mempertanyakan yang ada ini siapa. Soalnya teman-teman saya ada perkumpulan yang pendonor darah, termasuk yang di Jakarta, dia bahkan datang ke tempat PMI pusat, itu sepi banget yang donornya, katanya kayak gitu. Nah, jadi mungkin sesi kali ini akan bisa bermanfaat buat semua, termasuk mereka yang mungkin tadinya terbiasa rutin donor darah, tapi sekarang jadi ragu-ragu mau donor seperti apa. Nah, mungkin sebagai pembuka, Bu Lili mungkin boleh sedikit share dulu bahwa sebenarnya kenapa sih kemarin itu tanggal 16 Mei itu bikin kegiatan donor darah dengan Perkumpulan Inti Sukabumi. Silakan. Sebetulnya kegiatan donor darah ini kita laksanakan dalam rangka membackup darah pada saat Ramadan. Karena biasanya pada saat Ramadan ini teman-teman Muslim kita kan sedang berpuasa. Nah biasanya kekurangan stok darah di PMI itu berkurang. Nah, cuman masalahnya yang sedikit berbeda pada saat kegiatan yang kemarin kita lakukan adalah pada masa pandemi ini. Jadi banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali protokol kesehatan yang harus kita perhatikan. Nah, saya dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa cabang Sukabumi mengadakan kegiatan ini dengan masa persiapan 2 minggu. Sebetulnya di awal juga antara maju mundur, tapi ya kita sendiri juga dengan konsultasi kepada kepala cabang, pimpinan PMI, ketua cabang PMI cabang Kota Sukabumi, bahwa apa yang harus kita lakukan akhirnya bisa berlangsung dengan lancar. Oke. Nah, tadi Bu Lili sempat bilang kebetulan juga diadakan kegiatannya pas lagi pada saat kita lagi pada puasa nih. Jadi banyak banget yang tadinya biasa donor mungkin juga karena puasa mungkin mereka nggak donor terus kekurangan. Tetapi kan sekarang lagi PSBB. PSBB biasa donor darah emang kan suka dipakai transfusinya buat orang yang kecelakaan misalkan. Memang donor darahnya dipakai buat apa aja sih biasanya? Bisa dijelaskan? Banyak pasien-pasien yang memang rutin untuk harus menerima transfusi darah, seperti pasien-pasien talasemia. Itu mereka mau dalam keadaan PSBB atau tidak, juga harus tetap mereka tetap membutuhkan darah. Atau pasien-pasien yang dengan demam berdarah itu pun butuh butuh darah yang butuh plasma darah yang diambil dari donor dari darah yang didonorkan teman-teman kita. I see. Berarti artinya
memang setiap bulan itu memang ada kebutuhan yang sudah pasti, walaupun nggak ada kejadian bencana alam atau lain-lain ya? Ya, dan Hmm, masalahnya sekarang juga demam berdarah kan sedang juga cukup banyak kasusnya oke. selain dari COVID ini. Hmm, oke. Nah, terus kalau gitu, kalau memang sekarang memang ada banyak kebutuhan yang memang rutin karena ada kasus-kasus yang memang penyakit thalassemia, penderita thalassemia dan lain-lain itu, termasuk sekarang lagi donor darah dibutuhkan karena ada juga kasus demam berdarah. Sebenarnya proses donor darah itu kalau kita habis donor nih, kantong darahnya itu memang langsung bisa dipakai ditransfusi atau gimana sih prosesnya sebenarnya? Oh tidak, begitu kita ambil darah itu Hmm. harus di screening dulu. Apakah ada penyakit menular seperti itu. Jadi tidak langsung digunakan atau langsung diberikan ke pasien yang membutuhkan, tapi harus di screening dulu. Adakah penyakit menular seperti malaria, hepatitis B, C, ataupun HIV. Karena itu akan membahayakan pasien-pasien yang membutuhkan transfusi darah. Juga nanti selain itu juga akan dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan. Ada yang memang membutuhkan whole blood dari seluruh darahnya, atau diambil plasmanya seperti trombosit untuk pasien demam berdarah seperti itu. I see. Nah, berarti kalau gitu ada teman saya nih yang biasa donor darah. Dia bilang gini, Roy kita untung loh kalau kita sering donor darah. Kan kalau orang biasa harus ke lab untuk cek darah itu bayar mahal. Kita mah kalau rutin donor darah katanya kita kayak dapat cek darah gratis. Bener salah itu? Katanya kalau habis donor darah, darahnya kan diperiksa. Jadi kalau ada apa-apa nanti kan kita dikasih tahu katanya. Gimana? Ya, seperti itu. Selain kita juga kalau pas prosedural dari uh, begitu mau mendonor kan kita dicek HB, golongan darah, tekanan darah, dan setelah hasil screening itu apabila memang kita mengidap suatu penyakit menular itu akan dikonfirmasi oleh PMI. Oke. Nah, terus ada titipan pertanyaan nih. Dok, karena saking rutinnya, saya punya teman-teman tuh ada yang pada suka donor, terus ada yang nanya gini, kenapa ya dari zaman dulu sekarang mungkin udah bergeser, tetapi kenapa sih kalau habis donor biasanya pulangnya suka dikasih makanan? Biasanya suka dikasih Indomie, kasih telur, kasih susu. Kalau nggak dikasihnya pop mie. Kenapa dikasih bingkisan itu? Itu untuk menambah, untuk menggantikan darah yang kita keluarkan seperti itu. Walaupun sebenarnya prosesnya tidak secepat itu karena pembentukan darah itu kan harus membutuhkan waktu. Hmm, oke. Nah, ini dari penonton ada yang nanya nih dok, berapa banyak yang mendonor pada kegiatan kemarin dari Ibu Jenny Budiman? Kemarin yang mendonor itu 130 sekian, 130 sekian, tapi yang gagal itu sekitar 30 orang. Jadi yang didapat adalah sekitar 92 kantong. 92 itu juga termasuk banyak ya, hampir satu kontainer Ya, gede kan, itu. ya, pada saat pandemi ini itu sangat uh, hasilnya cukup memuaskan karena sebenarnya target kita di awal itu cuma 100 karena ya dengan kondisi yang tidak memungkinkan, dengan persiapan juga yang pendek, target kita memang tidak terlalu banyak. Dan kita juga tidak bekerja sama dengan biasanya kita kalau pada saat musim Ramadan itu kita berkolaborasi dengan teman-teman dari gereja, dari wihara, dari yang non Muslim sebetulnya dengan banyak organisasi lain. Tapi saat ini karena keterbatasan gerak kita karena PSBB dan juga sebenarnya kita juga merasa terlalu khawatir apabila terlalu banyak orang di satu kesempatan, di satu saat dan satu kesempatan dan satu tempat.
Hmm, I see. Dok, tapi kemarin kan saya juga datang. Ya, memang banyak sih. Maksudnya kan dari yang daftar sendiri 130 terus dapat 90-an sekian kantong. Nah, itu gimana kemarin ngaturnya? Dari orang yang kumpulnya itu gimana sampai jadi bisa berhasil lancar dan sekarang kan udah berlalu seminggu nih. Kalau udah seminggu lebih kan berarti kita udah dapat kabar dong ada kejadian apa-apa apa enggak. Dan ternyatanya semua baik-baik aja, happy-happy aja. Nah, gimana kemarin di lapangannya itu ngaturnya gimana biar jadi lancar? Nah, dengan mempertimbangkan untuk menjaga kita tetap bisa physical distancing, para pendonor yang sudah terdaftar kita bagi dalam tiga kloter ya. Jadi per 30 orang 1 jam kita infokan ke mereka bahwa mereka di jam segini sampai jam segini gitu. Jadi untuk mempertimbangkan untuk menjaga tetap ruangan tidak berkumpul dalam satu waktu itu terlalu banyak. Oh, oke oke. Jadi nggak kayak di pasar siapa aja boleh masuk gitu dok ya? Ada antriannya ya? Iya, iya, kita itu. Tapi memang kita juga fleksibel sebetulnya gitu. Kalau dia bisanya datang ya jam berapa ya sebenarnya kita terima. Tapi dengan kita atur jamnya itu tidak sekaligus datang pada saat bersamaan. Hmm, oke. Perlu dicoba buat teman-teman yang mau bikin kegiatan donor darah yang buat umum. Kalau dibagi kloter jadinya kayaknya bisa sukses tuh seperti yang dilakukan oleh Dokter Lili dan teman-teman di Inti Sukabumi. Nah, Dok, ini ada yang nanya lagi nih dari atas nama Helma Yantionil. Nanya, Dok, tekanan darah kita itu berapa ya kalau mau donor darah? Normalnya berapa yang bisa lulus? Nah, antara 180 atasnya 120 atau 130. Oke, nah itu kan normalnya nih dok. Nah terus juga ada yang nanya nih dari Ritawang. Kayaknya beliau nih sering gagal deh donor. Nah kira-kira kenapa ya dok? Sering banget waktu dicek gagal. Waktu dicek gagal. Gagalnya nyelekit banget gara-gara tekanan darahnya katanya. Nah, ada orang yang memang secara fisiologis dia memang tekanan darahnya rendah. Tapi karena tubuh manusia itu kan pandai beradaptasi ya dengan tekanan darah, buat pribadi yang dengan memang maksudnya bawaannya tekanan darahnya rendah, itu ya tidak berasa apa-apa. Tapi itu kan berbahaya banget kalau kita ambil darahnya dengan jumlah yang cukup banyak. Bisa lagi darahnya bisa makin drop dan efek sampingnya ya itulah nanti akan jadi pusing, lemes. Nah pas banget dokter udah jawab. Soalnya dia nanya lagi nih atas nama Yani. Mau donor darah tapi tekanan darahnya rendah. Kalau dipaksain donor nanti akibatnya apa? Udah dijawab tadi sama Bu Dokter Lili ya. Nanti akibatnya malah jadi bisa makin rendah lagi dan efek-efek yang tekanan darah rendah jadi pusing dan itu ya tidak direkomendasikan. Nah, ada lagi nih dok yang nanya. Menurut Dokter Lili, eh, protokol yang dilaksanakan kemarin itu apakah cukup menjaga pendonor dari bahayanya si virus COVID? Kita usahakan itu sebetulnya maksimal, um, seperti dengan apa kita usahakan itu protokol yang kita lakukan itu maksimal seperti dari awal kita sudah apa para pendonor itu begitu masuk kita sudah lakukan cuci tangan, terus pengecekan suhu, kita lewati chamber yang berisi ozon. Nah, juga ruangannya kita jaga sterilitasnya juga dengan ozon ozon secara intermittent gitu. Dan petugas-petugasnya juga menggunakan APD yang perlindungan juga yang cukup maksimal. Dengan protokol yang lain seperti kita juga alas tempat tidur yang kita ganti setiap pendonor, ya saya rasa itu cukup untuk menjaga tertularnya para pendonor dari
apa COVID-19 ini. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Heni Sukamto. Katanya gini, iya kan kita udah ngejagain di depan udah harus cuci tangan, terus udah ada apa harus pada pakai masker juga kan semua yang mau mendonor. Nah, setidaknya kalau dari situ harusnya walaupun misalkan amit-amit, tapi misalkan ada yang apa carrier, terus ikut kemarin datang ke sana, sebenarnya sudah aman kan karena dia sudah cuci tangan berarti di tangannya itu ibaratnya tidak ada kuman yang COVID-nya, terus sudah ditutup masker kan. Nah, tapi masih ada potensi nggak sih karena si apa namanya si petugas PMI-nya megang tangannya dan lain-lain, terus kumannya ada di tangannya petugas PMI, terus nanti yang orang berikutnya mau donor terus dipegang juga nanti kena gimana dok? Sebenarnya kan penularan dari COVID-19 ini adalah dari droplet, dari dari droplet yang dia batukan atau dia bersihkan gitu. Nah, selama kita juga kan wajibkan para pendonor itu menggunakan masker, dan dari awal pun kita sudah mengingatkan bahwa maskernya dipakai dengan benar. Dan dipakai sepanjang ada di ruangan dan sepanjang masa donor itu maskernya terpasang. Oke, kayaknya itu antisipasi yang udah cukup baik deh, maskernya dipasang. Kadang kan kita suka ngeliat tuh ada orang karena nggak terbiasa pakai masker, terus kalau mau ngomong dicopot, terus ditutup lagi. Nah, untungnya kemarin nggak ya dok ya, semua yang donor darah ditutup terus ya. Oke. Sebetulnya juga kejadian itu ada, cuman kita petugas itu yang teman-teman yang bertugas juga selalu berkeliling untuk mengingatkan untuk maskernya dipakai dengan benar, dan juga ruangan itu kan selalu intermittent kita di ozonnya bergerak terus. Oke. Nah, ini menarik nih, Dok. Jadi dokter bilang bukan hanya sebelum masuk dibersihin. Maksudnya ya calon pendonornya semuanya dibersihkan dari bakteri, dari virus, terutama dari COVID-19-nya. Nah, terus tadi dokter bilang di dalam ruangannya juga ada secara intermittent terus-menerus dilakukan pembersihan dengan ozon. Itu dengan ozon itu maksudnya jadi kayak kita kalau di rumah-rumah pakai air purifier gitu bukan sih? Berbeda ya dengan mekanisme kerjanya. Ozon dengan air purifier beda. Ozon itu kan dia membunuh virus dan bakteri. Tapi dengan kadar tertentu ya, ada kadar maksimalnya yang bisa diterima oleh tubuh kita. Oke. Nah, Dok, terus ada pertanyaan nih dari JC. Nah, Dok, secara rata-rata perbandingan supply dan demand darah sebenarnya gimana ya? Karena banyak yang bilang, meskipun kita rajin donor, kalau suatu saat kita butuh darah nih, tetap aja susah. Maksudnya susah, diberitahukan bahwa harus nyari lagi stoknya. Nah, jadi gimana nih? Apakah tergantung karma masing-masing sepertinya atau gimana nih? Tetap ya, selama ini supply-nya itu jauh lebih jauh, maksudnya kurang daripada demand-nya. Jadi ya pada saat membutuhkan kadang-kadang ya memang kita tetap harus cari donor sendiri. Nah, kenapa juga kita melakukan ini? Karena pada awal-awal puasa itu sering sekali teman-teman yang aktif di seperti komunitas talasemia itu sering sekali di perhimpunan inti itu sharing bahwa mereka membutuhkan darah untuk golongan ini, untuk atas nama siapa. Jadi kenapa kita lakukan donor darah pada saat pandemi ini? Oke. Nah, berbicara bahwa suplainya memang selalu kurang. Nah, ini ada juga yang bertanya, Ivan Ginanjar Arsitek. Kenapa ya yang pendonor golongan AB itu jarang banget gitu? Karena golongan darah AB ya lebih sedikit jumlahnya. Kenapa bisa lebih sedikit sih dok dibanding yang lain? Memang manusia-manusia yang punya golongan darah AB itu di Indonesia apa di seluruh dunia dikit? Secara di seluruh
Wah, itu saya tidak tahu ya, tapi memang, lebih sedikit jumlahnya di Indonesia Di ya Indonesia? terutama. Hmm, oke oke. Ya, soalnya sering banget denger juga sih, kebetulan ada kalau nggak salah ada grup pendonor darah AB ya, bahwa mereka memang orang-orang istimewa, karena sangat dibutuhkan darahnya karena orangnya jarang ya. Nah, Dok, terus ada yang nanya nih, J.Leo28. Dok, kegunaan donor darah itu untuk kesehatan kita apa aja ya? Sebenarnya sih udah dijelaskan sama Dokter Lili di video yang kalau tadi dilihat singkat, tetapi mungkin bisa diulang, Dok. Apa sih manfaatnya secara singkat donor darah buat kita para pendonor? Nah, satu untuk kesehatan jantung kita, karena dengan kita sering mendonorkan darah kita, itu mengurangi kekentalan darah, sehingga juga kolesterol, kadar kolesterol dan, LDL darah kita itu akan berkurang, satu. Yang kedua ada juga yang, mengatakan bahwa, eee, oh dengan donor darah kan kita juga membakar kalori, karena setiap kali donor darah itu, membakar 650 kalori. Selain itu juga ya, satu lagi ya, tadi sudah disebutkan bahwa kita dapat screening gratis, pemeriksaan darah gratis. Juga ada, untuk anti aging. Nah, ini, kenapa? Karena dia, dengan kita mendonorkan darah kita, itu, regenerasi sel-sel dari tubuh kita itu, menjadi lebih, maksimal dan masih banyak lagi yang lain. Oke, Dok, berbicara regenerasi sel, sebenarnya darah kita itu kalau diambil setelah donor, berapa lama kemudian darahnya tuh terbentuk lagi seperti kita normal? Nah, sebenarnya kan lifetime dari sel darah merah adalah 100 sampai 120 hari. Karena itu kenapa kita boleh mendonor itu setiap 3 bulan. Oh. Mhm. Nah, kalau dari itu kan selalu terjadi terus-menerus tuh, Dok, ya. Maksudnya, saya habis donor, berarti setelah 100 hari kemudian udah kekumpul lagi darahnya. Jadi stabil lagi, bisa disetor lagi, bisa didonorkan lagi, kayak gitu. Dan terus aja continue, makanya ada orang yang rajin donor darah setiap 3 bulan. Tetapi ada batasan, ada yang nanya nih dari Erlin Ling, sampai umur berapa kita bisa terus mendonor darah sebenarnya, Dok? Sebetulnya maksimum itu 65 tahun. Tapi bagi para pendonor yang memang rutin, mendonorkan darahnya setiap bulan, itu masih diperkenankan selama dia keadaan tubuhnya masih sehat dan memenuhi syarat-syarat dari seperti HB-nya, tekanan darahnya. Hmm, oke. Dok, ada pertanyaan lagi dari Rita Wang. Tadi sebenarnya selain tensi, HB-nya rendah gitu. Kalau HB-nya rendah kan juga nggak boleh donor, kayak gitu. Nah, sekalian digabung pertanyaan nih, Dok. Ada trik khusus nggak? Gimana kalau kita pengen donor tapi misalkan HB-nya rendah? Atau bener nggak, Dok, kalau mau naikin tekanan darah harus minum kopi? Nah, supaya tekanan darahnya tinggi jadi bisa donor. Aman nggak? Atau gimana menurut dokter? Minum kopi tidak terlalu signifikan untuk menaikkan tekanan darah ya. Sebetulnya dengan kita rajin berolahraga, tapi harus rutin ya, bahwa itu bisa menaikkan tekanan darah kita. Oh. Tapi nggak bisa mendadak kita mau minum kopi terus jadi tekanan darahnya naik, ya sebenarnya nggak terlalu, naiknya juga tidak terlalu signifikan. I see. Jadi memang semua ada prosesnya ya, nggak bisa instan. Oke. Nah, Dok, ada yang nanya lagi. Kalaupun kemarin sudah kekumpul banyak tuh sampai 90-an kantong darah. Nah, sebenarnya di setiap kantor PMI-nya, setiap kali ada pendonor darah, itu darahnya itu, kantong darahnya itu bisa tahan berapa lama disimpan di PMI? Ada kadar luarsanya nggak sih? Kayak kita nyimpen nugget di kulkas bisa berapa bulan gitu. Kalau darah gimana, Dok? Ada. Jadi sebenarnya setelah kita dipilah-pilah itu ada ada masa kadaluarsanya. Seperti trombosit itu hanya beberapa hari. Jadi kalau kita setelah dipisahkan plasma darah dengan sel darah merahnya itu
Nah, itu tuh akan ada masanya. Nah, yang paling pendek adalah trombosit, hanya beberapa hari. Wah, jadi kayak fast moving aja ya. Nah, berarti cuma beberapa hari. Oke. Tapi kalau whole blood, maksudnya kalau seluruhnya itu jauh lebih panjang. Saya nggak Hmm, ingat waktunya berapa hari, tapi mungkin sekitar lebih dari 1 bulan. oke. Ya. Nah, terus dok, sebenarnya kalau dibilang tadi udah disebutkan ada efek positif. Kita sehabis donor darah manfaat-manfaatnya yang tadi udah disebutkan. Kita jadi lebih sehat, terus tekanan darah juga seharusnya akan jadi lebih terjaga, dan efek-efek lainnya anti-aging, membakar kalori. Sebenarnya ada efek samping lainnya nggak sih? Soalnya ada teman-teman yang bilang katanya gini, ih kalau setiap habis donor darah, itu 2 hari setelahnya itu bawaannya lapar terus. Itu feeling dia doang atau gimana sebenarnya? Ya, memang ada efek seperti itu, seperti lemas, seperti lemas itu karena tubuh kita kan uh, membutuhkan energi, membutuhkan nutrisi untuk mengganti sel-sel darah kita yang sudah dikeluarkan. Jadi normal tuh, nggak apa-apa ya. Kalau habis donor darah bawaannya lapar, mau makan terus katanya. Nggak apa-apa, normal itu. Tapi ya makanannya ya harus yang bergizi ya, jangan dengan lapar terus akhirnya makanannya yang eh, lebih kayak fast food itu kan tidak untuk mengganti sel-sel darah yang kita keluarkan. Oke. Dok, ada yang nanya lagi nih. Eh, Beliau memberikan informasi, Ivan Ginanjar Arsitek. Dari berat badan, suka ada yang nggak lolos buat donor. Itu kenapa ya dok? Penjelasannya. Apa hubungannya berat badan jadi nggak lulus donor darah? Kalau yang terlalu berat badan kurang dari 45 kg memang uh, tidak di apa tidak tidak Diizinkan. memenuhi ya karena kan sebetulnya jumlah sel darah kita itu kan sepersekian dari total berat badan kita. Jadi kalau memangnya terlalu sedikit nanti kita ambil itu nanti berpengaruh terhadap kesehatan dari si pendonor. Itu kan kalau orangnya dalam tanda kutip berat badannya kurang, takut darahnya diambil nanti malah dia yang kekurangan. Nah, kalau gitu bisa saya bilang gini nggak dok? Kalau begitu mereka yang berat badannya punya ekstra, darahnya boleh diambil banyakan nggak dok? Tidak, tetap diambilnya sekitar 350 cc. Oh, tapi juga nggak ada batas kalau yang berat badannya sampai berapa gitu tidak boleh, yang kalau yang di atas? Sebenarnya tidak. Oke. Nah, teman-teman yang lain, kalau ada yang masih mau nanya, silahkan langsung di chatting ya. Kita di live ini maksimum 1 jam. Aha, kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Nah, ini ada yang nanya lagi nih dok. Trombosit itu general sama atau pergolongan darah beda ya dok? Pergolongan darah. Oh, jadi kalau trombosit untuk golongan darah yang ngebutuhinnya si pasiennya darah A, berarti harus trombosit yang dari golongan darah A juga. Ya. Oke. Nah, yes, terima kasih yang udah pada bertanya, yang sudah berpartisipasi. Ya, mumpung ada Bu Dokter, kalau ada yang mau nanya apapun silakan. Nah, terus Dok, eh, selain kemarin tanggal 16, sebenarnya ada program rutinkah yang memang diadakan oleh dokter sama teman-teman di perkumpulan inti secara periodik donor darah? Kalau ada, kapan akan diadain lagi ya, kira-kira? Untuk donor darah sih sementara tidak. Biasanya kita lakukan itu memang donor darah inti itu melakukannya pada saat bulan Ramadan. Karena ini untuk membackup kekurangan darah pada musim Ramadan, pada musim bulan puasa. Oke. Nah, dok ada yang nanya lagi. Mungkin nggak darah yang sudah diambil, tapi nggak lolos screening. Jadi sayang dong. Darahnya dikemanain tuh dok? Dibuang atau gimana? Dibuang. Karena udah nggak bisa Dibuang dipakai ya? kan itu membahayakan untuk penerimanya ya. Nah, tapi walaupun dibuang, sebenarnya manfaat
dari si pendonor tetap dia dapat ya, terlepas darahnya Ya, dipakai apa enggak kan? ya. Untuk si pendonor itu manfaatnya banyak. Ya, tetap yang seperti tadi disebutkan. Oh ya, tadi saya juga lupa menyebutkan bahwa dengan mendonorkan darah itu kan sebenarnya kalau darah kita kan lifetime dari darah kita adalah 100 sampai 120 hari. Kalau kita tidak nah setelah 120 hari kan itu darah kita mati ya mati terus bukan mati ya istilahnya. Nah, itu akan dihancurkan oleh tubuh kita dan itu akan menghasilkan besi, zat besi. Nah, kalau zat besi ini menumpuk di badan kita, itu juga kadang meningkatkan resiko untuk kanker. Jadi salah satu manfaat dari mendonorkan darah adalah mengurangi resiko dari kanker. Oke, jadi kurang lebih ya sebenarnya secara otomatis pun kalaupun kita nggak donorin juga memang darah di tubuh kita ya seperti dokter bilang ya. Jadi daripada diantepin mubazir mendingan ya sekalian aja donor ya. Ya. Oke, oke. Nah, Dok, terus sekarang ada tips and trick nggak nih? Mungkin ada banyak orang yang dari dulu kepengen donor darah, tetapi nggak pernah berani untuk donor darah. Nah, dari pengalaman dokter, ada nggak tips and trick supaya mereka jadi sukses untuk nanti donor darahnya? Karena ada orang yang katanya gini, jangankan donor darah, ke rumah sakit aja dicek sama dokter, udah deg-degan dulu sebelum ketemu. Baru dipegang sama dokter mau dicek tensi, udah takut, darahnya udah langsung naik, tekanan di rumah mau baik-baik aja. Nah, banyak tuh kasus yang begitu. Gimana triknya, Dok? Nah, sebenarnya kan mendonorkan darah itu tidak seram yang yang kita bayangkan. Karena itu ya eh, memang ada rasa sakit waktu kita ditusuk jarum. Tapi itu sakitnya juga sebetulnya minimal. Nah, dan waktu yang dibutuhkan juga cuma kurang dari 1 jam. Sebenarnya pengambilan darahnya sendiri paling hanya 10 menit. Ya, dan mungkin kita harus menanamkan dalam mindset kita bahwa dengan mendonorkan darah kita itu menyelamatkan nyawa manusia. Mungkin itu yang bantu untuk menguatkan atau membantu memotivasi kita atau membuat kita lebih berani untuk mendonorkan darah. Setuju banget, Dok. Iya, zaman sekarang itu nggak harus untuk aneh-aneh untuk bisa nyelamatin orang. Kita juga nggak harus kuliah jadi kayak dokter bisa nyelamatin orang di rumah sakit. Cukup dengan donor darah aja kita juga udah bisa nyelamatin orang ya. Nah, Dok, ada lagi pertanyaan nih. Nah, dari warna darah, maksudnya warna darah waktu diambil kan beda-beda tuh kekentalan darahnya dalam pengertian, yang ini agak pekat nih, yang ini agak mudah nih, darahnya warnanya pink gitu. Nggak tahu deh, saya belum pernah ngeliat ada darah yang warnanya pink beneran nggak tuh. Nah, dari warna darah itu bisa kelihatan nggak sih? Atau ketahuan nggak sih diprediksi kualitas darahnya gitu? Dari warna darah kita tuh lebih kita bisa lihat juga kadar hemoglobin darah kita. Oh, ciri-cirinya gimana dok? Semakin pekat, hemoglobinnya gimana atau seperti apa? Hemoglobinnya makin darah kita makin merah, itu hemoglobin kita makin tinggi. Oh, disebut makin merah tuh makin merah marun, makin merah gelap gitu ya dok ya? Merah terang. Oh, merah terang. Tapi sebenarnya darah itu ada yang merahnya merah muda nggak sih dok? Ada kalau darah kalau HB-nya rendah ya. Oh, hampir kayak pink gitu? Oh ya enggak. Oh, kirain. Soalnya hati-hati semuanya sukanya warnanya pink. Dok, ini ada yang menarik nih. Ini kayaknya yang nanya anak kecil nih. Ponakan saya, Audrey, Giselle Audrey. Dok, katanya umur berapa anak-anak boleh donor darah? Wah. Wah, anak-anak belum boleh. Umur 18 ke atas. Oh, 18 tahun ke atas baru boleh. Nah, tuh, Giselle jadi nanti tungguin. Diingat, nanti diingetin deh sama mamahnya, sama maminya, sama papinya kalau nanti udah 18 tahun, ingat donor pertama ya. Nah, gara-gara udah nonton
siaran live kayak gini, kata dokter banyak manfaatnya, nanti Gisa harus ikut donor darah kalau udah umur 18 tahun. Dok, ada lagi yang nanya nih, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Kalau punya diabetes, sebenarnya boleh nggak sih kita donor darah? Tidak. Karena biasanya kalau kita mau mendonorkan darah juga salah satu syaratnya adalah kita tidak minum obat. Oh, obat Kalau orang apapun dengan ya? diabetes kan, ya obat apapun. Karena itu bisa berbahaya bagi penerima. Kan kita juga nggak tahu penerima itu alergi nggak terhadap obat yang kita minum. Oke, ya. Nah, terima kasih dok. Nah, sekarang dok ada saran atau tips and trick bukan buat pendonor, tetapi buat organisasi-organisasi sosial di luar sana. Kalau mereka mau mengadakan kegiatan donor darah yang tadinya biasanya rutin, sekarang semua pada vakum nih, karena ya bingung gimana mau ngadainnya. Nah, karena dokter udah berhasil sukses bikin donor darah di masa bulan puasa lagi sama perkumpulan inti Sukabumi, gimana tips and triknya supaya mereka bisa sukses? Sebenarnya tinggal sosialisasi kita ke nah mungkin di awal kita tentukan target juga. Targetnya mau berapa orang, jadi kita bisa menetapkan, kita sosialisasinya kemana aja, dan ya harus mematuhi protokol-protokol dari protokol kesehatan selama COVID-19 ini. Jadi itu yang harus kita perhatikan benar-benar step-stepnya, bahwa kita harus menjaga physical distancing, harus menjaga juga Kebersihan lingkungan. kebersihan lingkungan sekitar kita, tempat kita. Nah, sebenarnya juga harus ruangannya juga harus cukup luas, kalau itu yang harus kita perhatikan ya. Dan mungkin satu lagi yang seperti kemarin dokter lakukan juga, dilakukan pendaftaran ya dok. Jadi nggak langsung on the spot aja, mayoritasnya semua didaftar dulu ya dok ya. Iya, kita memang meminta mereka mendaftarkan namanya, yaitu untuk supaya kita bisa mengantisipasi kegiatan kita itu berlangsung sesuai dengan protokol COVID-19, dan juga tapi sebetulnya juga banyak yang on the spot datang, jadi tidak terdaftar. Oke. Tapi masih bisa kita jaga physical distancing-nya. Oke. Ya, karena kalau memang sudah dipersiapkan dengan matang, seperti yang teman-teman juga bisa lihat di videonya, memang dijaga dengan tempat dan ada alur yang jelas flow-nya. Jadi tidak menimbulkan penumpukan. Jadi ya physical distancing-nya tetap terjaga. Oke. Ya, terima kasih banyak dok atas waktunya. Nah, kayaknya kita cukup sampai di sini. Jadi teman-teman semua, ya jangan ragu, jangan khawatir kalau mau jadi pendonor. Nah, kalau misalkan pun nggak ada yang organisasi yang bikin event, datang aja langsung ke PMI-nya. Saya yakin PMI-nya sendiri juga udah punya prosedur yang bisa mengantisipasi, menjaga kita bisa donor dengan aman dan nyaman. Dan seperti tadi Dokter Lili bilang bahwa organisasi-organisasi lain juga bisa kok mempersiapkan, selama persiapannya matang harusnya bisa. Tadi udah disebutkan sama dokter bagaimana cara mengantisipasinya. Dan terakhir mungkin kita donor darah ya bukan hanya sifatnya memberikan manfaat buat kita, tapi ingat satu donor darah yang kita berikan satu kali kita donor itu sudah kalau nggak salah sebanding dengan hampir menyelamatkan 3 nyawa ya dok ya. Ya, terima kasih Bu Dokter. Ada penutup, silakan boleh disampaikan buat yang lain sebelum kita tutup. Apa ya? Nah, jangan takut berdonor darah, karena darah kita itu bisa menyelamatkan nyawa sesama kita. Oke, terima kasih dok. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.
Jadi buat teman-teman, di layar ini ditampilkan Instagram dari Bu Dr. Lili Lesmana dan juga Facebooknya. Jadi kalau mau add friend, silakan. Kalau di Instagramnya Lili Lesmana sambung semua. Kalau di Facebooknya lili.lesmana. Oke, selamat malam.